17.15 Sabtu 9 Desember 2023. Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om tante, teman-teman, sahabat-sahabat YouTube channel Kokofi 86 dimanapun berada. Salam jos, salam otomotif, salam berromantika. Jangan ada dusta di antara kita. Kokofi belum review ke workshop nih. Semalam kemarin baru pulang dari Palembang, pulang hari Palembang ya. Jadi belum sempat review ke workshop. Nanti Kokofi review mungkin di hari Selasa deh, karena Senin Kokofi kalau jadi mau ke Tasik, ikut ke Tasik nganter Alphard, nganter Velfire Z Premium Sound 2009 sold out kilat yang di booking 100 juta tanpa cek unit. Oke Om Tante, teman-teman, sebelumnya silakan save nomor WhatsApp Kokofi di 0856 9142 2929 0856 9142 2929 atau Instagram di @rifawijaya86, pakai Fanta, atau TikTok @kokofi1986 atau di Facebook @rifawijaya atau di Instagram khusus foto mobil dunia perbengkelan di @rensmotor. Di kolom komentar Kokofi sematin, semuanya lengkap ada. Oke Om Tante, Kokofi juga sering jualannya di WhatsApp status. Jadi sebelum naik YouTube kayak gini, Kokofi udah upload di WhatsApp status, Instagram, Facebook. Jadi kebanyakan sold outnya di WhatsApp status karena beliau-beliau juragan-juragan, bos-bos yang beli udah save nomor WhatsApp Kokofi, jadi bisa lihat WhatsApp status Kokofi. Contohnya ini sold out kilat lagi nih. Jadi sebelum Kokofi naikin status, ini terulang lagi nih seperti yang Velfire Z 2009 sold out kilat, Velfire Z 2008 sold out kilat, 3 unit mobil sold out kilat sebelum naik YouTube. Jadi naik YouTube untuk Kokofi kasih lihat yang belinya ini on preparation. Jadi karena Kokofi kasih lihat, jangan ada dusta di antara kita. Integritas nomor 1. Mobil bekas nggak ada yang sempurna ya. Mobil bekas nggak ada yang sempurna. Mau kilometer 100 perak, 200 perak, mobil bekas nggak ada yang sempurna pastinya. Pasti Kokofi nggak pernah beli, jual bekas tabrak, banjir, guling-guling. Ini dia udah Alphard G Premium Sound 2012 NIK 2012 nih. Alphard G Premium Sound 2012 NIK 2012 ini Kokofi beli kemarin pagi, Jumat Berkah 8 Desember 2023 sebelum Kokofi terbang ke Palembang kemarin ya. Jadi adik Kokofi berangkatnya tuh hari Kamis tengah malam. Kamis tengah malam bawa Velfire ZG Premium Sound 2014. Update-nya ada di Instagram Kokofi ya. Om tante, teman-teman, sahabat semua bisa lihat di Instagram Kokofi di @rifawijaya86 pakai Fanta. Nggak harus ada antara kita, nggak ada gimmick, nggak ada drama. Laku bilang laku, belum bilang belum. Semuanya ada di situ, silakan dilihat, atau di khusus foto khusus kalau melihat foto-foto mobilnya aja di @rensmotor, itu sama aja. Kolom komentar Kokofi sematkan, bisa dilihat kontak Kokofi, bisa lihat link profile YouTube Kokofi, jadi bisa lihat video dari yang terbaru sampai terlama. Oke. Nah, ini dia sold out kilat kemarin nih. Pagi-pagi Kokofi beli. Ini dari Pak Haji R. Ini juragan restoran ya. Juragan restoran ramen terkenal lah ya di Jakarta Timur, di Bekasi, di Kerawang. Bersyukur banget Kokofi bisa dipercaya beliau jual mobil beliau ke Kokofi ya. Beliau mau jual mobilnya ke Kokofi dan deal berkah, Jumat Berkah, pas banget. Seizin Tuhan, Jumat Berkah. Pajaknya hidup bulan 10 2020. Ini antik 2012 G Premium Sound, tapi pajaknya cuma 4 jutaan. Normalnya 7 juta, ini bisa 4 juta lebih, nggak nyampe 5 juta. Baru dibayar bulan 10 2024. Ini G Premium Sound 2012. Kamera 360. Udah facelift ya. Om tante, teman-teman, Kokofi sedikit jelasin ya. Ini udah terbooking. Udah terbooking kemarin siang waktu Kokofi sebelum berangkat ke Palembang, sebelum flight ya. Kemarin jam 12 siang gitu di booking ini. Minggu depan dikirim, di preparation dulu. Kaki-kaki nggak ada PR, minim, kaki-kaki nggak ada PR. Nanti dipasangin dongle, jok diganti full set depan sampai belakang karena joknya udah jelek ya. Kok kilometer 61.000 joknya jelek? Ini joknya aslinya Alcantara. Bahan nggak suka, dari awal langsung diganti ke jok leather. Nah, udah berarti 2012, sekarang 2023, udah 11 tahun. Udah jelek. Jeleknya tuh di kursi driver sih sebenarnya ya. Kalau yang lain bisa diterima, udah ganti baru aja. Kokofi kasih. Kokofi udah bilang kayak yang beli ganti baru. Itu Bos JA from Jakarta. Kokofi mau kasih tahu 2012 G Premium Sound, Om tante, teman-teman, perhatiin ya. Karena harganya berbeda. Ada yang udah facelift, ada yang belum facelift. Bedanya di mana Kokofi? Kalau belum facelift, grillnya nggak begini. Perhatiin, grillnya nggak gede kayak gini kalau belum facelift ya. Grillnya masih model 2008, 9, 10, 11. G Premium Soundnya model 2008, 9, 10, 11. Grillnya masih kecil, nggak gede-gede gini. Grillnya nggak gede-gede gini tapi masih kecil. Lalu apalagi bedanya? Kameranya ini udah 360, kalau udah facelift 360. Tapi kalau yang lama 2008, 9, 10, 11 G Premium Sound kameranya cuma depan, kiri, dan belakang. 3 kamera. Kalau ini 360 sekeliling kameranya. Lalu apalagi? Bumpernya beda. Kalau yang model lama 2008, 9, 10 bumper 11. Fog lampnya nggak ada garnish gini. Cuman lampu fog lamp panjang, nggak bulat. Lalu bedanya apalagi sih Kokofi? Bedanya kalau dari segi interior.
black panel. Kalau ini panel woodnya udah hitam, lalu udah nano. Kalau yang sebelumnya masih plasma cluster. Nanti kita lihat dalamannya. Jadi harganya itu berbeda antara G Premium Sound 2012 udah facelift dan belum facelift. Ini udah facelift. Terus apalagi sih mencolok, udah power backdoor. 2012 udah power backdoor. Tapi kalau yang 2012 belum facelift, 2012 nih 12 tuh, tapi belum facelift itu stok lama. Belum power backdoor, masih vacuum backdoor. Oke? Itu sedikit Kokofe kasih penjelasannya om tante, teman-teman nggak bingung karena Alphard ini tipenya sama G Premium Sound 2012. Tapi speknya beda, harganya pun beda karena stok lah, ibaratnya masih stok lama tapi nicknya nih 2012. Ya. Nah, ini jelek nih kursi driver nih. Karena serot. Sebenarnya kalau kulit gini harus di treatment, ini kayaknya kurang treatment nih. Kurang treatment jadinya kayak gini ya. Nggak apa-apa, ini karpet udah gini, cakep banget, karpet udah 3D, double lagi karpetnya udah 3D, dikasih double ini karpet ini nih, Trafomat gini, cakep banget, karpet gini udah lumayan ya. Auto folding, udah auto folding sama Eco Mode. Nah ini dia nanonya, kalau yang 2008, 9, 10, 11, 12 yang belum facelift, nggak ada nano, oke, om tante teman-teman, memory seatnya sama, elektriknya sama, lalu kalau 2012 yang belum facelift, panelnya coklat, ini panelnya udah dark brown. Kalau yang SC hitam solid. Kalau ini dark brown menuju seperti ke hitam. Apalagi? Nah ini kalau 2012 sudah facelift, ini udah anti beam, assistant mirror, anti silo. Tapi kalau 2012 belum facelift, dia seperti 2008, 9, 10, 11, nggak ada anti beam, assistant mirror. Range sensornya sama. Power backdoor. Nah ini di power backdoor. Kalau yang belum facelift tidak power backdoor. Oke, Kokofe kasih perbedaannya seperti itu om tante teman-teman ya. Biar om tante teman-teman bisa lihat. Kamera menyeluruh 360. Kalau yang belum facelift 2012 enggak 360. Nano udah kilometer 61.000 loh. Ini jarang pakai Pak Haji nih. Kilometernya 61.245. Record nggak? Record tuh, nanti buktinya dari situ semua. Cruise control ini sesuai seperti ini. Belum di retri, masih cakep banget. Pencetannya masih like new ya. Nggak bohong, kilometer nggak bisa bohong. Kondisi puji Tuhan nih. Sold kilat ini. Minggu depan mau serah terima. Ini sebelum naik ke YouTube udah sold duluan. Bersyukur banget. Semua pasti deal nggak deal, deal nggak deal, jadi nggak jadi, semua urusan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang penting kita jalan dengan ikhlas, jujur, integritas, excellent service. Ingat, Kokofe cuma pegang prinsip gini. Kita dianggap salah sama manusia nggak apa-apa. Kita dianggap salah sama, pokoknya sama manusia nggak apa-apa, tapi kita jangan sampai dianggap salah sama Tuhan yang Maha Kuasa. Yang penting kita udah junjung tinggi kejujuran, integritas, apa adanya itu semua. Karena kita berbisnis, berdagang, kita nggak bisa senengin semua orang, tapi kita belajar untuk berikan excellent service, kasih service yang terbaik, kasih excellent service, fast respon. Pokoknya jangan rusuh di antara kita, itu udah paling penting. Lalu Kokofe juga nggak pernah mau putus hubungan. Misalnya untuk selesai, udah serah terima mobil. Nih seperti yang Elgrand kemarin 2010, tiba-tiba kemarin info Kokofe ini kok tiba-tiba mesinnya ada bak. Ternyata diganti apa? Upper tank radiator apa tuh lah, pokoknya bahasa itu diganti. Kokofe yang bayar. Jadi benar-benar after sales kita dijaga, kan itu baru serah terima juga, dan itu memang karena kesalahan, bukan kesalahan ya. Namanya mobil kita nggak, tapi itu masih masuk garansi Kokofe. Itu nomor satu, integritas. Kokofe nggak serah terima, udah selesai, putus hubungan, beres, nggak mau diganggu lagi, enggak. Tapi balik lagi ya, kadang ada yang salah paham, kadang ada yang misal dari segi buyback ada yang salah paham. Kokofe cuma kasih penjelasan. Misalnya kita beli mobil baru Alphard, barunya 1 miliar, kita baru beli, tapi 3 hari kita pakai nggak cocok, kita jual dengan harga nggak mungkin harga 1 miliar, kita jual nggak mungkin dengan harga 995 juta, nggak ada yang mau beli. Biarpun mobil bekas handphone, Kokofe baru beli Fold 5, ini baru pakai beberapa hari doang orangnya. Terus Kokofe beli Oppo N3 Fold, itu baru 26 juta, terus secondnya ada yang jual 24 juta aja susah. Barunya 26. Kalau normal kan 29 potong 10% itu 27 juta. Potong Kokofe dapat diskon sejuta 26 juta. Secondnya 24 juta ya susah. Jadi itu ilustrasinya, kita beli mobil baru tapi kita nggak cocok. 3 hari kita pakai sama 1 tahun pakai sama aja dipotongnya harganya, apa jatuhnya udah mobil second. Jadi Kokofe berusaha memberikan edukasi. Kokofe pemotongannya persentase tetap, silaturahmi terjadi dengan baik. Tentang pemotongan itu tetap aja, kecuali akan dibayar penuh 100% kalau memang mobil itu bekas tabrak, bekas banjir, dokumen palsu, dituntut Kokofe. Karena memang jualan mobil nggak, apa ya bahasanya, 378 penipuan, bekas tabrak, bekas banjir, bekas guling-guling, dokumennya separuh asli separuh enggak, dokumennya nggak ada, itu bisa dituntut Kokofe. Jadi kalau untuk buyback, teman-teman pasti itu udah hitungan persentase. Mau showroom manapun pasti ada persentasenya. Nggak mungkin beli 100 juta di buyback 100 juta.
Mau dalam kata hati baru 1 hari pun nggak mungkin, karena semua ada sistem hitungan rule bisnisnya. Itu yang Koko Five mungkin ya dari 100 transaksi 2-3 orang seperti itu, yang namanya kita berbisnis ya udahlah. Yang penting balik lagi, kebenaran itu bisa salah tapi nggak pernah kalah. Jadi yang penting Gusti mboten sare, kita mau dianggap sama manusia nggak apa-apa, yang penting jangan sampai kita dianggap salah sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke Om Tante, puji Tuhan, sold out. Ini juga Koko Five ada cerita nih, ada berkahnya nih. Berkahnya apa sih? Kemarin tuh Koko Five harusnya flight ke Palembang jam 11.35 waktu Indonesia bagian barat dengan Garuda. Koko Five datang 10.50 WIB di Bandara Terminal 3 di counter Garuda. Tiba-tiba Garuda Indonesianya counter check-innya langsung telepon koordinasi ke bagian bagian pintu gate-nya situ, katanya wah udah nggak bisa. Ya Koko Five semoga Garuda semakin baik, Garuda pelayanannya harus semakin excellent ya. Karena begitu Koko Five duduk sama penumpang kiri kanan, dia member Garuda bilang katanya servisnya menurun. Semoga Garuda Indonesia itu boleh servisnya tuh bener-bener namanya maskapai Garuda ya, masa servisnya kurang. Koko Five tuh kemarin datang counter check-in udah selesai gitu ya, Pak udah nggak bisa, Bapak next flight ya, cadangan ke counter tiketing. Bukan dia yang urus, Koko Five harus ke counter tiketing, lalu ke counter tiketing ke counter 13 lagi, assistant, special assistant, nggak bisa next flight 13.10, coba lihat Pak ada cadangan nggak Pak. Koko Five bingung, 10.50 penerbangan 11.35 setelah Koko Five duduk, setelah ditolak itu 10.50, 10 menit kemudian jam 11 ada announcement. Penumpang GA1104 Garuda 7 Jakarta Palembang dipersilakan masuk. Nah, ini berarti kan Koko Five masih keburu. Kalau masih bisa masuk, masih bisa di announcement, belum last call masih bisa. Kenapa Koko Five ditolak? Koko Five nggak marah. Udah Koko Five ikutin aja regulasinya seperti apa. Cuman sayangnya minim explain sama nggak helper banget deh. Counter check-in ini nggak helper banget untuk Garuda Indonesia. Semua mungkin orangnya aja tertentu ya, nggak semua. Finally Koko Five jam 13.10 nggak bisa, nggak ada cadangan. Udah akhirnya last flight jam 17.30, suruh balik jam 16.50 untuk cek apakah ada ketersediaan last flight, ketersediaan kursi. Kalau nggak ada, Koko Five bilang saya harus berangkat Palembang, tentang integritas. Jadi Koko Five bilang saya harus berangkat ke Palembang itu tentang integritas. Kenapa? Karena udah janji sama pemilik yang beli mobil Velfire Jetgate Premium 2014 Koko Five. Akhirnya doa. Nah singkat cerita jam 12 siang Koko Five tiba-tiba lagi makan di Bakmi GM Terminal 3 Soekarno Hatta. Dia telepon sama Juragan JA. Nih, lihat spoiler status yang ini. Tanpa cek unit, tanpa ribet-ribet, beliau udah lama ya jadi WhatsApp, save nomor WA Koko Five, langsung dikirim booking DP. Itulah berkahnya. Kita nggak usah marah-marah, kita diperlakukan nggak adil, kita diperlakukan kurang baik sama orang, kita nggak usah marah, kita nggak usah umbar-umbar, kita nggak usah speak up segala macam. Ya udahlah, kita percaya semua itu udah hikmahnya. Mungkin kalau Koko Five terbang, bos JA ini pas kontak Koko Five nggak bisa, mungkin nggak jadi beli. Tapi karena pas di kontak bisa, itu jadi beli. Jadi semua ada berkahnya. Yang penting kita stay humble, stay positif, perkataan yang bagus, jangan bersungut-sungut deh. Pokoknya bawa happy aja. 17.10, akhirnya jam 16.50 bisa Koko Five dapat info, Pak ada kursi nomor 41B kalau nggak salah, 41B. Akhirnya Koko Five bisa terbang free, tapi sampai sore 6 jam Koko Five di bandara. Cuman akhirnya itu yang petugas yang terakhir tuh bantu top. Dia ke sana, ke sini, ke tiketing lagi. Kalau sebelumnya Koko Five nggak dibantu sama counter check-in, cuman dia telepon. Harusnya cuman nggak bawa apa-apa bisa, karena deket banget dari Garuda itu counter check-in ke gate 15 tuh deket banget. Tapi ya udah, positif thinking aja. Ternyata memang Garuda itu infonya dari penumpang kiri kanan kemarin ngobrol menurun servisnya. Semoga Garuda Indonesia boleh semakin baik servisnya, karena sekelas Garuda harusnya sih lebih good. Malah Koko Five berkesan sama Pelita Air. Pelita Air top banget. Pelita Air biarpun terus Lion Air, Batik Air, Koko Five pernah juga kayak gitu di counter check-in ngantri lama, akhirnya ketinggalan pesawat, top servisnya, langsung dikasih next flight priority. Batik Air ya biarpun jelek-jelek biarpun suka delay, tetep lah pokoknya sekarang semua pesawat banyak yang delay, good lah ya. Koko Five seneng banget akhirnya kemarin 17.30 terbang nyampe Palembang jam 18.30 ketemu sama bos JA, sama bos JT Design, itu ahli interior kontraktor, itu di Instagram Koko Five ada. 1 jam ngobrol, jam 8.15 Koko Five terbang balik Jakarta. Happy, nggak ada rasa capek, yang penting kita syukuri apa yang ada, kerjain segala sesuatu dengan segala hati kita, nggak usah sungut-sungut, nggak usah ngedumel, semua ada hikmahnya. Puji Tuhan, lancar. Dan Koko Five hari ini juga tadi barusan ya setelah family dari acara Natal anak-anak di gereja, lalu Koko Five family time dulu ke daerah Pantai Indah Kapuk, makan segala macam. Koko Five mampir ke daerah BSD, Koko Five ketemu ke rumahnya Pak Haji yang jual Velfire Jet Golden Ice 2014 warna putih. Tuh ada di Instastory Koko Five, di Instagram Koko Five ada. Itu warna putih Jet Golden Ice 2014 loh, bukan 2013. 2014 Jet Golden Ice putih, kilometer cuman
74.000 record. Lalu apalagi ya, platnya F 1858. Cakep. Hari Senin besok udah Kofi bawa pulang. Kenapa? Karena pelunasan BCFA ini udah Kofi booking. Rezeki berkas mau nggak kemana, yang penting kita syukuri aja apa yang ada. Kita didoain orang yang jelek, yang negatif, nggak usah pusing. Nggak usah pusing, kita serahin sama Tuhan Maha Kuasa. Yang penting doa yang negatif tuh pasti balik ke orang yang doain juga kok. Ya, kita yang penting hati kita dijaga. Kalau hati kitanya bersih, pikiran kita bersih, yang keluar pun bersih. Kalau hati kita kotor, pikirannya kotor, yang keluar pun jadi kotor. Oke, Om Tante, teman-teman, buang tuh iri, benci, dengki, sirik, segala macam itu merugikan diri kita sendirilah. Ya, ini Kofi review kalau untuk belakangnya. Nah, ini perbedaannya. Kalau yang udah facelift, sorry ya Kofi jadi kasih share testimoni sedikit. Ini dia 100 volt ada colokan. Nah, ini ada USB-nya kalau yang udah facelift. Kalau yang belum facelift kiri kanan sama gini. Nah, ini untuk VTR. Ini nanti dipasangin dongle di sini ya. Dongle jadi bisa nonton YouTube, Netflix. 18 speakernya sama. Ini nanti joknya tuh. Belakang sih masih cukup oke. Tapi nanti diganti ya. Pokoknya full set diganti depan sampai belakang. Spesial buat Bos JA. Nah, ini bulat-bulatannya ada nih. Bulat-bulatannya ada semua kan dilepas tuh, ada di situ bulat-bulatannya ada. Remote-nya lengkap. Ini remote. Oke, kita buka TV. Baterainya habis nih biasanya nih. Baterainya habis, nanti kita ganti baterai. Dari depan bisa dibuka, nanti kita buka TV-nya dari depan ya. Oke, Alphard G Premium Sound 2012. Salt kilat. Jos. Ya, ini salt kilat nih, bener-bener cuma hitungan jam. 3 jam doang kalau WhatsApp status. Plastikannya semua masih ada. Kilometer 61.000, antik banget. Bodinya masih, catnya masih asli loh ini. Nih ya, tuh masih asli banget. Masih asli. Jos banget. Mantap. Talang air udah terpasang. OM. Ini dia. Nih, nanti joknya diganti jadi like new, fresh, spesial buat Bos JA. Nih, servisnya lengkap semua di sini. Ya, semuanya auto 2000 servisnya. Pajaknya kalau saya kasih lihat. Pajaknya ini wah ada paracetamol. Pajaknya 4.759.000. 7 Oktober 2024. 2012. Oke, Om Tante, teman-teman. Oh ya, kita hidupin ini ya. TV bisa dari sini juga. Pencetan tengah bawah, pencet terus ke sini. Nah, ini TV. Oke. Oh iya, TV nanti ini karena audionya nih nanti powernya akan disetting karena powernya ini 2012 ke atas. Kofi lupa kasih tahu. Jadi 2012 ke atas untuk tipe G Premium Sound, head unitnya settingannya powernya suka bermasalah. Nanti dibetulin setelah di repair aman. Jadi TV bisa buka. Jadi dia memang nih jadi ini TV ini di bawah ini ada assist namanya pak assist nyambung ke TV. Jadi nanti pak assistnya dibetulin, selesai itu udah nggak akan rusak lagi. Penyakitnya di situ doang. Jadi kalau Om Tante teman-teman yang punya Alphard, Velfire nggak ya, Alphard aja 2012 head unit ini ada assist pack di sini, nanti di setting assist packnya sebentar selesai dan nggak rusak lagi. Oke, Om Tante teman-teman, ini dashboard masih aslinya, semua masih jos, range sensor. Wah, ini mobil pokoknya sesuai kilometer lah. Ya, kilometer 61.000, cakep banget. Tuh, ininya tuh ya, tulisan Alphardnya masih mengkilap banget. Tuh. Masih cakep ya, ini ditambahin ya, aslinya nggak ada. Ini ditambahin. Ini nih maksudnya nih, Toyota ditambahin ini. Jadi bagus juga sih sensor dikasih Toyota. Ini catnya. Apa stiker masih ada semua. Udah chrome kalau tipe paling tinggi ya, Om Tante teman-teman. Itu ya sekilas Kofi kasih tahu. Ban Kofi cek ban. Bannya ini Bridgestone, tahunnya tahunnya Bridgestone 2019. Ini Kofi ganti. Bannya Kofi ganti. Jadi Kofi beli mobil nggak cuman putus gitu aja, nggak cuman udah beli udah nggak di apa-apain lagi, bukan beli mentah jual mentah. Pastinya SOP Kofi ganti filter AC, filter udara. Lalu oli mesin perlu ganti, kita ganti. Kaki-kaki pastinya kita kalau ada PR kita rapikan. Ban expired gini Kofi ganti. Kofi kasih lihat, jangan adusan di antara kita ya. Jangan adus. Terus Kofi juga misalnya ada yang ketinggalan nih, misalnya ada sedikit perintilan ketinggalan, Kofi tetap rapiin kok. Misalnya kayak karpet, pernah kejadian tuh karpet. Kofi kadang kan ini kan outsourcing ya, karpet gini ya. Bikin karpet misalnya karpet diamond, itu lagi kosong stoknya. Lalu Kofi janjikan nanti karpet ada. Kofi bukan yang menghilang, bukan yang nggak tepatin janji, tapi sesuai dari yang tempat jahit karpetnya, tempat bikin karpetnya. Pak, nanti ya tunggu Pak berapa hari. Kofi akan sampein ke yang beli. Akan tapi tetap ditepati karena kita yang dipegang adalah omongan. Oke, Om Tante, teman-teman, bukannya mulut manis. Kofi paling anti mulut-mulut manis. Ngapain kita mulut-mulut manis? Karena bukan kembang gula, bukan gulali.
Ada bilang ada, nggak ada bilang nggak ada, rusak bilang rusak, nggak rusak bilang rusak, nggak rusak bilang nggak rusak, rusak bilang rusak. Oke, Om Tante, teman-teman, karena itu bener-bener balik lagi itu tentang integritas. Jadi kalau memang yang nyusul, Kofi pasti bilang ini pasti tepatin, nggak ada yang saya nggak tepatin. Pokoknya ditepatin, Kofi berkasih yang terbaik buat Om Tante, teman-teman, pembeli YouTube channel kok dari YouTube channel Kofi 86. Nih kayak gini nih baret mobil bekas nggak ada yang sempurna ya. Ini harusnya bisa nanti dipoles, disanding, dirapihin. Ban Kofi ganti, jok digantiin, coating detailing. Terus pastinya kalau Jawa, free ongkir Pulau Jawa, 50% subsidi di luar Pulau Jawa. Itu komitmen dari Kokofai. Amit-amit Matic kalau trouble pun kita cek ke bengkel Kang Firman. Kalau emang ada kata harus rugi ganti Matic, kita ganti. Karena Kokofai prinsipnya jualan bukan buat cari untungnya, tapi cari silaturahmi, hubungan baik, kepercayaan. Karena kepercayaan itu susah banget. Bangun kepercayaan susah, kalau ngebuang kepercayaan sebentar aja. Balik lagi kalau kita disalahpahamin sama orang, ya udah, namanya juga manusia. Kita nggak usah pusingin. Gusti mboten sare, yang penting kita semua serahin sama Tuhan Maha Kuasa. Yang penting kita udah jalan yang benar, integritas, jujur, udah. Oke, Om Tante, teman-teman, sold out, puji Tuhan. Nanti Kokofai akan review segera di hari Selasa karena Senin mau ke Tasikmalaya. Kokofai update lagi nanti begitu udah masuk yang lain-lain unitnya. Kokofai masih ada 25 unit mobil sama Velfire Jet Golden Ice 2014 putih. 25 unit mobil bisa dilihat di Instagram Kokofai. Oke, makasih udah nonton, udah subscribe, jangan lupa family time, hormati orang tua kita, hormati mertua kita, kasihin istri kita. Jadi berkat banyak orang, stay humble, stay positif, bersyukur, selalu buang tuh iri, benci, dengki, sirik, julid, hati yang gak bersih, kita bersihin hati kita. Karena itu ngehambat pertumbuhan, kemajuan kita, menghambat potensi kita untuk kita bisa berkembang, untuk kita bisa hidup bergerak maju. Karena kita harus bergerak maju, kita harus menggali potensi kita, semakin terus naik, semakin terus supaya kita bisa mencapai goal-goal target-target kita 2024. Kita tutup 2023 dengan hal-hal yang gak baik, kita kubur dalam-dalam, kita buang, kita bangkit. Kita masih punya beberapa hari untuk menutup tahun ini. Kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Modal kita tuh karakter, attitude ya. Kita nggak, Kokofai skill nomor 7. Kokofai kalau cari karyawan, cari tim, skill nomor 7. Yang penting punya good karakter, good attitude itu nomor 1 deh buat kita. Oke, mulut dijaga. Jangan sampai kita mengeluarkan perkataan negatif. Aduh saya orang susah, aduh saya banyak utang. Padahal entar jadi beneran orang susah, jadi beneran banyak utang. Aduh saya lagi sepi, terus saya benar-benar sepi. Karena mulut kita tuh berkuasa aja memang sama mulut. Karena mulut ucapan adalah doa. Oke, Om Tante, teman-teman, doain masyarakat kota kita selalu ya. Makasih udah nonton. Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan buat kita semuanya. Salam budaya mati. Jadi saudara antara kita, happy weekend. Selamat menikmati waktu bersama keluarga tercinta. Kokofai pamit. Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan buat kita semuanya. Berkah selalu. Salam dari Kokofai buat kita semua. God bless Indonesia. Jos.